Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Andi dari channel Galang Horor. Malam ini aku bakal ngebahas mitos yang terjadi di seputaran Tol Cipularang. Tapi sebelum aku lanjut ke videonya, kalian bisa bantu subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari Galang Horor. Kita udah sama-sama tahu ya, Tol Cipularang itu gimana angkernya atau mitos-mitos apa aja yang ada di sekitaran Tol Cipularang. Ditambah beberapa hari lalu ya ada insiden di sekitar Tol Cipularang ya di kilometer 92. Itu ada tabrakan beruntun yang menyebabkan banyak kendaraan yang rusak parah sampai mengakibatkan 28 orang korban. Di antaranya 24 orang itu dinyatakan luka ringan, 3 orang dinyatakan luka berat, dan 1 diantara itu semua meninggal dunia, guys. Kalau dari apa yang kita lihat di video ya di platform TikTok atau di media lainnya, kronologi kejadian atau tabrakan beruntun itu disebabkan oleh salah satu truk yang membawa muatan yang sangat berat. Kalian ntar bisa lihat ya videonya nih di atas ini. Di situ kelihatan kalau ada truk yang berwarna biru ya, kalau kami bilang itu kontainer, yang membawa muatan yang sangat banyak. Tapi menurut penuturan dari sopir, bahwasannya mobil yang dia kendarai atau truk yang dia kendarai ini tiba-tiba mengalami remblong hingga menyebabkan mobilnya itu meluncur bebas ke depan, dimana pada saat itu kondisi jalan tol itu lagi macet ya kalau aku nggak salah, karena rata-rata semua mobil yang ada di depan tuh pada berhenti di jalur kanan. Harusnya sih itu jalur bebas hambatan. Ditambah faktor lainnya, pada saat itu kalau nggak salah juga lagi hujan, jadi kondisi kontur jalan tol itu mungkin agak licin. Ditambah beban yang sangat berat dari truk ini menyebabkan rem dari truk ini blong. Tapi bukan cuma kejadian itu doang, banyak kejadian-kejadian lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa pengendara dan banyaknya korban luka-luka saat melintasi ruas jalan tol Cipularang ini, guys. Terutama mitos yang paling kental itu di kilometer 90 sampai kilometer 100. Jadi 10 km jalur ini tuh dianggap rawan banget saat kalian melintasi tol Cipularang, guys. Ya walaupun desas-desus misteri atau mitos yang ada di tol Cipularang ini dikait-kaitkan dengan adanya hal gaib, adanya sosok-sosok yang menunggu di lokasi itu. Bahkan ada yang beranggapan sosok yang meminta tumbal di area atau di jalur tol Cipularang ini, guys. Tapi untuk secara kontur jalan ya, kondisi jalan itu untuk kalian masuk di area kilometer 90 sampai ke 100 itu adalah jalur yang sangat curam ya. Jadi kalau untuk dari arah menuju ke kilometer 90 itu adanya tanjakan curam, dan di depannya itu ada turunan yang sangat curam juga. Jadi bisa diilustrasikan kalau kalian dari mobil ini menuju ke kilometer 90, mobil kalian tuh bakal melewati sebuah tanjakan yang sangat tinggi, dan dari arah sebaliknya atau arah depan itu merupakan turunan atau tanjakan dari arah sebaliknya, guys. Jadi untuk kontur jalan sebenarnya sih memang cukup dianggap rawan juga atau ya berbahaya sih buat kalian yang nggak terbiasa dengan jalur itu. Karena dari apa yang aku cari tahu juga, sopir-sopir atau pengemudi yang terbiasa atau sudah biasa melewati jalur ini, mereka selalu memainkan untuk alat truk-truk besar ya, biasa mereka selalu memainkan rem angin beberapa kali untuk mengurangi kecepatan dari kendaraan yang mereka bawa. Dan mereka tuh nggak pernah ngelebihi dari gigi 3 ya. Jadi mereka tuh selalu stay di gigi 1 atau 2
saat hendak naik atau turun. Tapi di balik kontur jalan yang dianggap curam atau berbahaya dari tol Cipularang ini guys, ada satu lokasi di mana lokasi ini dianggap paling angker atau paling erat kaitannya dengan hal-hal mistis. Jadi dulunya harusnya tol Cipularang ini ya, ini tol Cipularang ini harusnya kan dia tol Cikampek, Purwakarta sama Padalarang. Jadi tiga daerah itu dijadikan satu. Jadi jarak tempuh dari Jakarta ke Bandung yang harus biasa lebih lama, sekarang itu bisa ditempuh dengan jarak yang cukup dekat, sekitar 1 jam 30 menit atau 1 jam setengah. Nah, pada masanya pembangunan dulu tol Cipularang ini, pemerintah setempat menjanjikan kepada masyarakat bahwasannya di salah satu lokasi itu bakal dibangun musola dan diberi akses jalan menuju ke salah satu gunung yang ada di sekitar tol Cipularang. Gunung atau bukit ini mereka menyebutnya itu Gunung Hejo. Nah, gunung ini yang dianggap paling memiliki peran penting dari semua hal-hal mistis yang ada di tol Cipularang. Karena apa? Karena Gunung Hejo ini dianggap sebagai petilasannya dari Prabu Siliwangi guys. Kita sama-sama tahu ya Prabu Siliwangi itu pamornya gimana, beliau itu siapa. Beliau itu dulu seorang raja ya, yang melakukan moksa ya. Sampai saat ini kita nggak tahu di mana benar-benar dia melakukan moksa atau benar-benar beliau itu sudah meninggal. Nah, di Gunung Hejo ini itu dulunya juga sering dilakukan ritual oleh masyarakat sekitar ya, oknum-oknum masyarakat sekitar yang mungkin meminta kekayaan atau meminta minta berkah dan yang lainnya. Jadi di bagian Gunung Hejo di bagian atas itu sering ditemukan banyak sesaji atau sesajen dari masyarakat sekitar. Jadi mereka meyakini bahwasannya segala kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang itu ada kaitannya dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitaran Gunung Hejo ini guys. Bahkan waktu proses pembangunannya itu banyak dari pekerja jalan tol atau pekerja proyek jalan ini yang mengalami hal-hal gaib. Dari yang dia mengaku melihat sosok gaib, entah itu kuntilanak, pocong, genderuwo dan sejenisnya. Bahkan sampai dari pekerja ini ada yang meninggal dunia, ada yang jatuh dari atas pondasi atau apa kita nggak tahu. Ada juga yang meninggal secara tiba-tiba. Jadi bukan cuma saat tol ini sudah dibangun, tapi waktu proses pembangunan juga sudah menelan banyak korban jiwa guys untuk tol Cipularang ini. Dan makhluk gaib yang paling terkenal di sekitaran tol Cipularang ini adalah makhluk hitam besar yang dianggap punya pengaruh penting dengan semua nyawa pengemudi yang melintas di tol Cipularang ini guys. Mungkin sosok hitam besar ini salah satu punggawa ya yang menunggu Gunung Hejo atau yang mendiami lokasi dari kilometer 90 sampai 100 tol Cipularang ini guys. Dan bukan cuma sosok itu doang. Kalau yang aku lihat sih ada satu sosok yang juga punya energi yang cukup besar selain sosok hitam besar ini, yaitu ada sosok kuntilanak merah. Kalau menurut aku pribadi ya, yang aku lihat di sekitaran atau di salah satu lokasi tol Cipularang dari 90 ke 100 itu ada sosok kuntilanak merah yang selalu nangkring atau selalu mendiami atau nangkring ya di tol Cipularang ini guys. Entah dia ini yang membuat pengemudi yang melintasi lokasi ini tiba-tiba hilang fokus, entah pikirannya buyar, atau bisa juga penglihatan itu dihalangi, kita juga nggak tahu. Tapi menurut aku pribadi yang kulihat itu seperti itu. Jadi kayak yang bertugas untuk mencelakai orang yang melintas di tol Cipularang ini tugas si kuntilanak merah ini guys. Dan selanjutnya arwah dari korban yang meninggal atau pengemudi yang meninggal kecelakaan di ruas tol Cipularang ini tuh bakal dipersembahkan ke sosok gaib yang hitam besar ini tadi guys. Bisa kita bilang genderuwo.
Jadi tugas yang mencelakai tugas si kuntilanak setelah itu bakal diberikan atau dipersembahkan ke sosok penguasa daerah Gunung Hejo ini guys. Tapi untuk kebenarannya itu kembali ke kalian, boleh dipercaya boleh enggak, itu menurut aku pribadi yang kulihat untuk hal gaib yang terjadi di tol Cipularang. Jadi selain kontur jalan yang ekstrim, banyak orang yang mengaitkan hal mitos ini guys. Jadi dulunya tuh memang seharusnya tol Cipularang ini itu harus belok ke arah Jonggol ya, kalau nggak salah itu ke arah Jonggol. Tapi kalau dibelokkan ke arah Jonggol, jalur ini harus melewati Gunung Hejo ini. Jadi Gunung Hejo ini mau nggak mau harus dihancurkan atau dibuka jalan untuk bisa dilewati oleh pengendara-pengendara lain. Namun saat pengerjaan pengeboran atau pembukaan lahan dari Gunung Hejo ini, semua alat berat itu dinyatakan rusak. Bahkan gak ada satupun yang bisa menembus Gunung Hejo ini atau menghancurkan gunung ini. Dan mitosnya juga di sekitaran Gunung Hejo itu ada satu batu yang sangat besar yang konon katanya itu menutupi sebuah lubang. Dan dari sinilah mitos lain juga muncul, dianggap bahwasanya batu besar inilah sebagai tempat semua makhluk astral yang ada di Gunung Hejo ini berdiam diri guys. Dan lubang besar yang ada di dalam Gunung Hejo ini merupakan jalur alternatif bagi dimensi gaib menuju dimensi kita. Itu alasannya kenapa lubang itu ditutup dengan batu yang sangat besar. Walaupun sampai sekarang nggak ada yang tahu dari mana asal muasal lubang itu dan batu besar itu berada. Tapi intinya apapun yang ada di sekitaran tol Cipularang, buat kalian yang tinggal di daerah sana atau yang kebetulan melintasi tol Cipularang ini, kalau bisa sih usahakan badan kalian atau kondisi tubuh kalian tuh lagi fit, lagi bener-bener enggak capek. Kalaupun capek, ada baiknya berhenti di rest area, nggak usah dipaksain kali. Dan kalau kalian rasa mata ngantuk juga bisa berhenti juga di rest area, karena di saat kita mengendarai mobil, di saat pikiran kita ngeblank sedikit aja itu udah bahaya banget. Apalagi di jalan tol yang itu sama sekali kita nggak bisa prediksi kendaraan-kendaraan lain yang lewat di sekitar kita. Dari kisah tol Cipularang ini sih, sebelum tabrakan beruntun kemarin beberapa tahun lalu ya, kalau nggak salah tahun 2011 ya, 2011 atau 2000 berapa ya, atau 2017, itu ada korban yang meninggal juga, di mana ini merupakan istri dari artis atau aktor penyanyi dangdut Saipul Jamil yang bernama Mbak Virginia ya, kalau nggak salah. Jadi almarhumah itu waktu itu kebetulan lagi berangkat sama Bang Saipul Jamil. Mereka dalam satu mobil tuh ada sekitar 8 orang. Tapi saat mobil mereka melintasi jalur Cipularang ini di tol di kilometer 90 sama tol 90, 92 sampai 100, tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan dan menyebabkan istri dari Bang Saipul Jamil ini terpental keluar mobil sampai beberapa meter ke depan, hingga menyebabkan almarhumah Mbak Virginia itu meninggal dunia di lokasi itu juga guys. Jadi bukan cuman kali ini aja, udah banyak banget korban yang berjatuhan nyawa yang melayang saat melintasi tol Cipularang ini. Jadi kedepannya ada baiknya sebelum melintasi tol yang dianggap angker atau wingit ini, kalian bisa berdoa lebih dulu, minta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Kalian minta pertolongan dari Allah agar perjalanan kalian tuh lancar tanpa ada hambatan apapun, dan agar nggak ada sosok-sosok lain yang bisa mencelakai kalian, yang bisa menghambat perjalanan kalian, yang coba menutup pandangan kalian, bahkan mengaburkan pandangan dan mengaburkan pikiran kalian saat melintas di tol yang angker ini guys. Oke, sampai di sini dulu cerita kita malam ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dari Galang Horor.